Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Anggotanya ada Alia Edith Putri, Fitriani Kurniasi, Ismilia Nur Cahya, Windy Puji Handayani, dan Yunita Nur Amalia. Baik, di sini kami akan menyampaikan yang pertama dari visi individu. Yang pertama dari Alia Edith. Oke, baik. Untuk yang saya buat yaitu memudayakan literasi untuk membangun karakter anak bangsa dan kecerdasan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Visi ini saya ingin menumbuhkan budaya baca yang berdasarkan nilai-nilai pengamalan Pancasila yang nantinya akan menghasilkan peserta didik yang mampu mengamalkan nilai sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya ya ada visi dari saya pribadi yaitu menjadikan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila yang berwawasan masa depan dan menjunjung budaya dan kearifan lokal. Di mana seperti yang kita ketahui peserta didik sekarang krisis akan nilai-nilai karakter. Nah, dengan adanya karakter profil pelajar Pancasila akan menjadikan peserta didik yang berwawasan masa depan dan menjunjung budaya dan kearifan lokal. Baik, selanjutnya visi dari Ismilia. Ya, baik. Selanjutnya adalah visi dan saya di sini ada meningkatkan minat baca dengan mengemas bahan bacaan yang mudah dikenali dan berisi karakter, tema, serta latar yang mencerminkan kehidupan anak-anak. Yang menjadi latar belakang kenapa saya mengambil visi ini adalah karena faktor rendahnya minat baca diantaranya adalah ketersediaan buku bacaan yang dimiliki siswa terbatas dan kurang mencerminkan kehidupan anak. Saya ingin meningkatkan minat baca siswa dengan membangun kebiasaan membaca pada anak-anak sejak dini untuk menumbuhkan rasa cinta membaca kepada anak-anak, tetapi dengan mengemas bahan bacaan dalam bahasa yang mudah dikenali dan berisi karakter, tema, serta latar yang mencerminkan kehidupan anak-anak. Nah, di mana upaya dalam meningkatkan minat baca ini adalah dengan menciptakan kondisi cinta baca, yaitu dengan memberikan buku-buku bacaan yang digemari siswa. Salah satu buku yang dapat merangsang siswa agar lebih tertarik membaca, yaitu adalah buku cerita, karena buku cerita memuat tampilan gambar yang dapat menarik perhatian anak-anak karena memiliki fungsi sebagai penghias, serta pendukung cerita yang mempermudah proses pemahaman terhadap isi buku, serta cerita bergambar sesuai dengan perkembangan siswa sekolah dasar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh visi dari Windy. Baik, visi yang saya buat yaitu menumbuhkan minat baca terhadap peserta didik melalui digitalisasi cerita bergambar yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Yang menjadi alasan saya mengapa mengambil atau membuat visi tersebut, yaitu munculnya rasa kekhawatiran yang ada dalam diri terhadap kondisi anak-anak di sekolah dasar yang masih belum banyak lancar membaca, tetapi mereka sangat candu dengan penggunaan handphone atau gadget. Semakin hari rasanya mereka mulai terpengaruhi dengan dampak dari perkembangan teknologi tersebut. Padahal jika kita mampu memanfaatkan perkembangan teknologi itu dengan baik, maka dampak positif yang akan kita dapatkan. Salah satunya yaitu dengan menumbuhkan minat baca melalui peran teknologi yang ada untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Baik, selanjutnya pemaparan visi dari Yunita. Ya, menumbuhnya minat membaca dengan mengembangkan cerita rakyat sesuai dengan kearifan lokal. Nah, penggunaan teknologi yang tidak dimanfaatkan dengan baik yang menjadikan menurunnya nilai karakter dan moral pada peserta didik. Pengenalan karakter untuk anak usia sekolah dasar dapat dilakukan dengan adanya cerita anak yang bermuatan etnopedagogik. Nah, hal tersebut didukung juga dengan pendapat bahwa etnopedagogik dapat diperkenalkan melalui kegiatan membaca dan mengapresiasi dongeng.
Pembentukan nilai moral akan efektif jika ditanamkan sejak usia dini, yakni jenjang sekolah dasar. Kebudayaan lokal merupakan kebudayaan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adat karena dengan keseharian peserta didik. Baik, selanjutnya pemaparan visi kelompok. Ya. Ya, baik, untuk visi kelompoknya. Nah, di sini visi kelompok kami adalah menumbuhkan kebiasaan membaca peserta didik melalui kegiatan literasi berbasis digital dalam rangka mengatasi kelangkaan buku dan rendahnya literasi. Nah, kenapa kami mengambil visi ini? Nah, jadi dari adanya visi ini, kami mengambil benang merah dengan mengambil kesimpulan bahwa kami ingin meningkatkan minat baca. Salah satu cara yang kami lakukan adalah menumbuhkan kebiasaan membaca, dikarenakan banyak sekali faktor rendahnya minat baca. Salah satunya yaitu siswa tidak terbiasa membaca buku bacaan, kemudian ketersediaan buku bacaan yang dimiliki siswa terbatas, buku bacaan yang kurang bervariatif, harga buku yang tidak terjangkau, terbatasnya fasilitas perpustakaan, dan tidak adanya dukungan aktivitas membaca baik dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, untuk itu mengatasi rendahnya minat baca, maka visi kelompok kami adalah menumbuhkan kebiasaan membaca peserta didik. Kenapa menumbuhkan kebiasaan membaca? Karena kebiasaan membaca ini dapat tumbuh dengan adanya minat baca. Nah, cara menumbuhkan kebiasaan membaca ini dilakukan dengan kegiatan literasi. Dengan cara apa kami melakukan kegiatan literasinya? Yaitu kegiatan literasi yang berbasis digital, karena seiring perkembangannya teknologi, buku kini tidak hanya berupa kumpulan kertas yang berisi teks atau gambar, tetapi dapat disimpan dalam perangkat elektronik tertentu yang disebut dengan buku digital atau e-book. Nah, pada abad ke-21 ini buku digital sangat digemari gitu oleh banyak kalangan karena ukurannya yang relatif kecil dibandingkan dengan buku cetak. Sehingga strategi dalam menumbuhkan budaya literasi ini salah satu caranya adalah dengan menyediakan buku digital yang dapat diakses dengan mudah dan cepat tanpa terhalang oleh waktu, tempat, dan biaya, sehingga buku digital ini dapat menjadi solusi gitu dalam menumbuhkan budaya literasi di dunia pendidikan pada khususnya masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya maksud kami menumbuhkan kebiasaan membaca ini dalam rangka mengatasi kelangkaan buku dan rendahnya keaksaraan, yang di dalamnya pun kami memiliki maksud untuk membangun karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan memberikan cerita yang dekat dengan kehidupan anak. Iya, baik, sekian. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Dipersilakan bagi yang mau menanggapi ataupun bertanya. Izin bertanya, saya Tika Priani Hidayat, perwakilan kelompok 4. Kontribusi apa yang kalian ingin berikan sebagai guru untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah berdasarkan Ya, visi? izin menanggapi. Kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik, boleh mau Tika dulu atau Nabila? Baik, saya terlebih dahulu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, pemaparan visi dari kelompok 3 sudah sangat baik. Namun, saya izin bertanya, mengapa kegiatan literasinya itu berbasis digital gitu, bukan literasi melalui buku fisik. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa dengan digital itu banyak hambatan seperti kekurangan fasilitas, sarana dan prasarana, atau gangguan jaringan internet. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Nabila dan Saudari Tika. Oke, saya akan menjawab untuk yang Saudari Nabila. Mengapa kita memilih literasi berbasis digital? Karena pendidikan itu hakikatnya bersifat dinamis, sehingga kita harus mengikuti perkembangan zaman. Sekian.
Kamu aja deh. Izin menambahkan untuk pertanyaan Nabila, kenapa menggunakan berbasis digital tidak dengan menggunakan buku fisik? Nah, salah satu upaya yang kami lakukan di sini dalam mengembangkan kegiatan literasi berbasis digital ini karena menyesuaikan dengan perkembangan yang ada gitu. Karena di sekarang perpustakaan digital ini sedang marak gitu digunakan karena tidak hanya dapat membaca buku di mana saja dan kapan saja, akan tetapi perpustakaan digital atau maksudnya buku digital, nah ini dapat memberikan banyak manfaat gitu. Yang salah satunya adalah siswa dapat membaca beragam buku yang tersedia di suatu aplikasi atau dan lain sebagainya yang bisa diakses dengan mudah tanpa perlu membeli buku dan lain sebagainya. Walaupun memang kekurangannya adalah tadi disebutkan juga gitu oleh Saudari Nabila bahwa faktornya adalah jaringan dan juga mengenai alatnya. Nah, ini juga salah satu yang kami upayakan gitu dalam membuat proyek ini adalah mengusahakan untuk menyediakan perangkat yang memadai serta jaringan yang tersedia. Dan kami juga berencana untuk mengakses buku digital yang memang bisa diakses secara offline gitu. Jadi tidak hanya secara online saja. Mungkin dari yang lain ada info sama. Baik, terima kasih atas pertanyaan Nabila. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.